Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Rahmadia Aroyan. Kalau misalkan kalian masih ingat video aku yang pertama tentang isi piringku, tapi aku edukasinya di sekolah, kali ini karena kita gabut di rumah, aku mau ngejelasin sama adik-adikku tentang isi piringku gizi seimbang di rumah. Di sini ada adik-adikku, namanya Halo, aku Ata dan aku Alzena. Oke, di sini ada Atta dan Alzena. Sebelumnya, aku mau ngejelasin tentang isi piringku gizi seimbang nih. Kalian udah tahu belum sih apa itu isi piringku? Belum. Jadi, isi piringku ini adalah salah satu acuan makan sehat dalam sekali makan atau satu kali porsi makan. Kalian tahu nggak sih apa bedanya 4 sehat 5 sempurna sama isi piringku? Enggak. Jadi, bedanya 4 sehat 5 sempurna dan isi piringku, kalau misalkan 4 sehat 5 sempurna itu hanya lebih menekankan pada jenis karbohidrat, protein, vitamin, dan sebagainya. Sedangkan kalau isi piringku ini lebih kompleks lagi, di mana tadi kan sebagai salah satu acuan makanan sehat. Nah, kalau misalkan kita nih dalam satu piring, biasanya kan kita ambil apa aja nih, ada nasi, terus ada lauk pauk, tapi nggak tahu porsinya seberapa. Nah, kalau isi piringku ini lebih difokuskan lagi pada porsi makan. Misalkan setengah, nih ada misalkan piring setengahnya ini dibagi, jadi ini nasi sebanyak 2/3 dari setengahnya, terus ininya ada lauk pauk 1/3 dari setengah piring tersebut, terus sebelahnya lagi ada sayur mayur 2/3-nya, terus di atasnya baru ada buah-buahan 1/3-nya. Tadi kan aku jelasin nih setengah piringnya isinya apa aja dan setengah piringnya isinya apa aja. Sebelumnya kalian kan udah pernah belajar nih tentang makanan pokok, lauk pauk, protein, dan vitamin. Coba sebutin deh makanan pokok yang kalian tahu tuh apa aja? Jagung, nasi, singkong, ubi, terus kentang. nah kentang. Pokoknya makanan pokok itu pasti punya satu ciri kan, yaitu mengandung karbohidrat. Kan tadi udah jelasin nih, dalam satu piring tersebut dibagi dua. 2/3-nya itu cuman isi makanan pokok, yang tadi ada nasi yang kalian sebutin, kentang, terus ubi, dan lain-lainnya. Yang penting mengandung karbohidrat dan sebagai sumber tenaga. Terus ada lauk pauk atau sumber protein. Protein ada dibagi dua. Tahu nggak apa aja? Hewani sama nabati. Malu sekali sih, nggak mau lihat malu di sini. Hewani sama nabati kan ya. Nah, coba sebutin yang protein hewani itu apa aja? Ikan, ayam, daging, terus udang yang makanan laut berarti, terus susu dan telur. iya telur. Nggak bagus. Susu dan olahannya berarti ya. Terus kalau yang nabati apa aja nih? Kita sering banget makan di rumah. Nabati Dari cheese. jangan sebut merek dong. Nabati itu kayak apa sih? Keju. Keju Itu masuk mah. hewani. Susu hewani. Ini nabati. Sayur. Beda lagi. Kangkung Itu masuk sayur. Kalau nabati itu kayak protein. kedelai. Nah, kedelai itu dibikin apa? Tempe. Tahu. Iya, bisa ya. Tapi kan kalau susu kan lebih ke masuknya, kalau itu jadinya protein nabati, tapi bahannya dari kedelai, bukan dari susu sapi kan. Kedelai. Tahu. Kalau tahu ampas tempe. More. Iya, kalau misalkan susu kedelai itu, kedelai bikinnya pakai susu kan? Kedelai dari kedelai. Dari fermentasi. Enggak, susu kedelai itu bikinnya pakai susu juga kan? Enggak, kan difermentasi susu kedelai Kedelai itu dari perusahaan itu. Ya, oke. Ya. Ini diskusi namanya jadinya ya. Oke. Jadi tadi yang nabati ada apa aja? Kedelai, Kedelai bisa dibikin jadi tempe, terus tahu, susu kedelai. susu kedelai bisa, tapi berarti masuknya protein nabati kalau susu kedelai ya. Kalau susu yang biasa masuknya ke protein hewani. Terus selanjutnya, kalau protein itu fungsinya apa aja? Kalian tahu nggak? Mencerdaskan otak. Siap. Terus membantu pertumbuhan tubuh, Membantu daya tahan. Ini aku ngasih tahu kalian. jawab gimana Enggak. sih? Kan tadi fungsi protein tadi kan mencerdaskan otak bisa, terus membantu pertumbuhan juga. Terus apalagi nih yang kalian tahu protein fungsinya?
Fungsinya bentar, aku bingung ada katanya. Jadi masukin ya yang ini. Itu depannya jadi nggak gampang lupa itu kata-katanya mencegah kepitunan, memperkuat daya ingat, memperkuat daya ingat. Jadi kalian kan masih usia masa pertumbuhan nih, jadi kalau makan protein makan protein yang cukup ya, itu masih bagus untuk kalian. Terus yang habis tadi nih ada nasi, lauk pauk, berarti di sini ada buah-buahan, sepertiga dari setengah piring selanjutnya. Buah-buahan, biasanya kalian makan buah apa aja? Pisang, melon, terus semangka, jeruk, nanas. kayak main polisi. Ya, berarti kalian udah tahu kan buah-buahan jenisnya apa aja. Nah, tadi kan kalian udah nyebutin nih macam-macam buah-buahan apa aja. Kan buah itu sebagai sumber vitamin dan antioksidannya tinggi. Di dalam buah juga ada vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C. Fungsi dari buah-buahan itu kalian tahu nggak? Nggak. Tahu. Apa? Memperhalus kulit. Dapat ulang. Enggak tahu. Memperhalus kulit, habis itu ini pencernaan, apa sih ngomong pencernaan? Melancarkan pencernaan. Iya. Oke. Memperhalus kulit, melancarkan pencernaan, menyehatkan mata, bagus untuk diet. Bener tadi kata Ata, kalau buah-buahan itu fungsinya bisa menghaluskan kulit juga. Terus bisa sebagai antioksidan juga yang tadi aku sebutin kan. Terus bagus untuk diet juga, jadi kalau misalkan kalian mau diet, banyak-banyak makan buah buat cemilannya. Nah, selain itu untuk buah-buahan itu bagus juga untuk mencegah jerawat yang ada di muka kita. Jadi dia sebagai obat alami nih untuk jerawat. Nah, kalau kalian kan masih kadang remaja masih jerawat-jerawatan kan, asal jangan jerawat rindu aja. Oke, selanjutnya tadi kan di dalam satu piringku itu yang terakhir ada sayur-sayuran. 2/3 dari setengah piring itu isinya sayur-sayuran. Biasanya kalian makan sayur apa aja? Labu, wortel, buncis, tomat, bayam. Tomat itu buah atau sayur? Tomat itu termasuk ke dalam jenis tanaman buah sayuran. Tanaman sayuran, buah sayurannya ada. Sayuran buah, ya ampun. Lupa. Sayuran buah itu tomat tuh. Jadi bisa sayuran bisa buah kan? Iya. Tadi ada buncis, kangkung, bayam, tomat, tapi tomatnya bisa sup. Tomat kan bisa buah, bisa sayur kan ya. Nah, kalau sayur-sayuran itu dibagi dua. Ada yang bisa dimasak, sama ada yang bisa dimakan mentah. Kalau dimakan mentah tuh kayak ada timun atau lalapan, kemangi, terus yang lainnya juga nih. Kol bisa juga. Terus kalau misalkan yang dimasak tuh kayak misalkan harus ditumis atau direbus, itu biasanya kangkung, bayam. Kalian nggak pernah makan bayam mentah kan atau kangkung mentah kan? Enggak. Sawi itu kata mama juga bisa. Terus kalian tahu nggak sih fungsi sayur-sayuran itu yang biasa kalian makan nih? Tahu. Apa aja coba Tin? Coba apa aja sebutin fungsi-fungsi sayur yang kamu tahu tadi? Menyehatkan mata. Sama dong Hampir sama kayak buah. buah. Karena dia juga sumber vitamin kan. Terus Memperhalus kulit, terus mencerahkan, menunda penuaan. ini dia kecantikan. Atau bagus kecantikan. Jadi dia kalau makan sayur untuk kecantikan. Bagus, nggak apa-apa. Terus juga sayur-sayuran kan juga bisa mencegah penyakit jantung dan kanker juga. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih apa aja yang dimaksud dengan isi piringku dan perbedaannya dengan pasar 5 sempurna. Sekarang aku mau tanya sama kalian. Kita review. Yang bisa jawab aku kasih 100 poin. Ngerti? 100.000 kebacakan ntar. Oke. Ada kode-kodenya nggak? Mau pakai apa gitu? Nggak usah. Sebutin nama aja ya. Angkat tangannya yang bisa jawab. Coba jelaskan apa itu isi piringku. Nasi sayur lauk. Itu 4 sehat 5 sempurna. Tadi nunggu Aku deh. apa? Isi piringku itu jadi dibagi dua, setengah-setengah. Di sini itu 2/3-nya karbohidrat. Terus 1/3-nya itu protein,
Terus yang setengahnya lagi, sepertiganya itu vitamin, buah-buahan, Ya. itu terus 2/3-nya lagi sayur. Oke, bagus. Atau gimana nih? 100 poin buat Farah, 100 ya, 100-0. Terus, apa bedanya isi piringku dan apa bedanya isi piringku dengan makanan 4 sehat 5 sempurna? Apa? Ya, Farah. Jadi kalau isi piringku itu lebih ke porsi yang harus kita makan yang biar kayak nggak kelebihan atau kekurangan. Terus? Kalau yang pas sehat 5 sempurna itu kayak lebih ke apa yang harus kita makan buat biar tubuh kita tuh nggak kekurangan nutrisi gitu kayak. Jadi ini jenis-jenisnya ya. Heeh. Oke, berarti 200-0. Iya, aku mau gimana sih kan? Baca dulu tadi harusnya Kan udah dijelasin. lupa. Pertanyaan ketiga. Sebutkan apa aja protein hewani? Aku Ya. telur, ikan, ayam, susu, daging. Susunya susu apa? Susunya susu sapi. Ya, oke. Berarti 100 buat Tata. 200, 100. Pertanyaan keempat. Sebutkan apa aja protein nabati? Aku Oke, Farah. kedelai. Iya, Iya, aku sini kecil loh. Kedelai. Aduh, gitu. Kedelai. Kedelai kan bisa diolah apa aja? Kedelai jadi tempe, tahu, susu kedelai. Udah itu doang yang di- Kacang-kacangan Ya, kan bisa, terus Jadi ya, kacang mede juga. kacang mede juga kan, kacang-kacangan juga bisa. Mentega, Mentega kan dari apa bahannya? susu, Susu apa? susu Berarti protein? hewani. Iya udah. Yang ketiga. Sebutkan Kelima, Oh ya, kelima. Maaf. Yang kelima. Sebutkan apa aja fungsi dari buah-buahan. aku Oke. memperhalus kulit, melancarkan pencernaan, bagus untuk diet, mencerahkan, menyehatkan mata, menyegarkan badan. Bagus, berarti tadi soalnya berapa? 300? 300. Berarti sekarang 300 ya? 200. 200. Kayak 300, 200 berarti. Sekarang pertanyaan terakhir. Sebutkan manfaat dari sayur-sayuran. Aku Ya, gak jauh beda sama yang buah. dijelaskan nah. Nggak jauh beda tuh gimana gitu loh. Gak lupa. Duh, mau aja tahu sumber vitamin. Terus Sumber vitamin. bagi dua sama Farah deh. Apa katanya kayak jadi masukin lagi. Harus dimasukin. Kamu Juga penuaan dini, mencegah penuaan dini, terus memperhalus kulit, mencerahkan. mencerahkan apa nih? Mencerahkan masa depan. Mencerahkan kulit, Terus menyehatkan badan. terus melancarkan BAB. Hmm, Oh, jadi jawabnya bertiga ya sekarang. Berarti Pak Ian Sri ya? 300? Iya. Iyalah 300. Oke, tadi kan aku udah ngejelasin nih sama adik-adikku tentang isi piringku. Mereka juga udah tahu tentang apa aja sih dari isi kandungan di isi piringku ini, terus kandungan-kandungan makanan-makanannya apa aja, manfaatnya juga apa aja. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat juga untuk kalian. Kita izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Yeay. Harus ada thumbnailnya dong. Thumbnail. Thumbnail. Iya, thumbnail atau foto.